Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Dwi Hasanah, selaku penyuluh pendamping Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang. Kebetulan hari ini saya punya giat, yaitu mendampingi kegiatan program P2L tahun 2024. Nah, P2L itu sendiri itu panjangannya Pekarangan Pangan Lestari. Kebetulan di kelompok KWT, kelompok wanita tani Berkah Makmur, itu mendapatkan P2L untuk memanfaatkan lahan pekarangan di pekarangannya masing-masing. Kebetulan hari ini kita mendampingi untuk survei untuk pembuatan greenhouse-nya, untuk rumah benihnya. Dan tujuan kami, kegiatan P2L itu apa? Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan serta pendapatan di rumah tangga. P2L karena ini dari Kabupaten Semarang itu ada 6 KWT yang dapat program P2L. Nah, ini kan yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Dan ini untuk kegiatan P2L itu yang ditanam ada bibit cabai, terong, terus jahe, terus apa ya, tomat ya kalau nggak salah, dan lain-lain. Nah itu dari kelompok kami KWT Berkah Makmur yang kita dampingi, yaitu ada 20 anggota. 20 anggota itu harus wajib menanam 75 tanaman. Di sampingnya ada seumpama contohnya ada bibit cabai, itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa, semuanya ada 5 bibit cabai, terus terong ada 10 itu. Selanjutnya itu cuma minimal ya, minimal wajib 75 bibit tanaman. Tapi setelah itu kan ada pengembangan untuk keberlanjutan untuk menanam tanaman yang lain. Di samping untuk menanam di lahan pekarangan, memanfaatkan lahan-lahan yang kosong atau mungkin jangan sampai pekarangan kelompok itu ada yang tersisa, harus ditanami semua. Itu. Pak Budi yang telah memberikan waktu pada saya. Ini saya Nadiratul Muniroh dari KWT Berkah Makmur Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Untuk bantuan P2L Pekarangan Pangan Lestari tahun 2024 ini, KWT Berkah Makmur mendapat bantuan yang nanti akan kita aplikasikan untuk pembangunan rumah benih, greenhouse, kemudian juga untuk penyediaan media tanam serta sarana produksi, kemudian untuk demplot, dan untuk pertanaman serta pasca panen, Pak. Kami sudah bersama ibu-ibu memanfaatkan pekarangan di rumah kita masing-masing dengan menanami sayur mayur. Ya, ada cabai, ada sawi, ada terong, tomat gitu. Agar pekarangan rumah kita itu bisa bermanfaat, bisa untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Menarik. Kelompok wanita tani ya, ini banyak yang berada di desa-desa lain. Tapi kalau boleh saya tanya, Bu, kehebatannya dari kelompok wanita tani dari Karangtengah ini apa, Bu? Ya, yang pertama kami punya
semangat untuk bersama-sama untuk pertama memanfaatkan pekarangan rumah. Dengan pemanfaatan pekarangan rumah yang maksimal, diharapkan nanti bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, kemudian bisa meningkatkan gizi rumah tangga, sehingga pada akhirnya keluarga akan bisa lebih sehat, lebih sejahtera, dan yang puncaknya lagi menjadi keluarga yang bahagia. Ada berapa Bu jumlahnya Bu anggota? Anggota ada 20 orang. Itu aktif semua kegiatan? Aktif semua, alhamdulillah aktif semua. Jadi kita agendanya bareng-bareng, kita membuat pupuk vokasi, kita membuat media tanam, kita membuat pembenihan, serta menanam tanaman-tanaman sayur. Bu, 20 orang Ya. sudah berjalan beberapa tahun. Ya. Ada kendala apa Bu? Kalau kendalanya itu ya tentang waktu. Kadang kita masing-masing kan punya kesibukan sendiri-sendiri, sehingga untuk menyamakan waktu itu ya itu yang menjadi kendala. Akan tetapi itu bisa kita sikapi sehingga tidak harus suatu saat itu kita bisa kumpul semua. Kalau memang salah satu atau beberapa tidak bisa, ya nanti lain waktu yang kemarin belum bisa kumpul sendiri untuk bisa melengkapi kegiatan seperti yang kemarin dilakukan. Semoga dengan adanya KWT yang di lingkungan RTH ini bisa menjadikan KWT ini menjadi sarana edukasi. Menjadi sarana edukasi baik untuk anak-anak, untuk remaja, maupun untuk masyarakat secara umum. Betapa pentingnya untuk menanam, untuk memanfaatkan pekarangan, untuk kita menjaga lingkungan agar semuanya itu bisa manfaat maksimal dan bisa enak dalam pandangan, juga semoga juga menjadi tambahan ekonomi keluarga. Oke. Iya Pak. Enggak, Pak. Oke, Pak bisa dikenalkan dulu Pak dengan Bapak siapa Pak? Oke, saya dengan Bapak Sunaryo ya, selaku penyedia jasa untuk pembikinan rumah greenhouse ya. Oke, Pak Sunaryo. Ini kalau boleh saya tahu tempatnya workshop atau bengkel ini namanya apa Pak? Bengkel sendiri namanya TKM. TKM. Teknik Karya Mandiri. Oke. Teknik Karya Mandiri. Nah, ini keren. Pak, jenengan kan pasrah ini untuk membuat greenhouse. Yang dipersiapkan apa, terus kira-kira kualitas nanti seperti apa, terus bisa selesai berapa hari Pak? Kalau untuk pembikinan sendiri, kita untuk mempersiapkan ya otomatis yang pertama itu lahan dulu. Lahan kita sesuaikan dulu dengan ukuran yang tertera di dalam plan atau yang sudah ada permintaan ini. Ya, untuk kekuatannya sendiri ya mungkin bisa kita maksimalkan. Masalahnya kondisi yang ada di lapangan tuh ya kadang dari segi angin ya juga mungkin diantaranya itu yang bisa kita persiapkan supaya kira-kira, Pak, untuk target Pak, ini ukuran berapa yang mau dibuat, bisa selesai berapa hari Pak? Nah, untuk target sendiri plan kita itu dengan ukuran 4x5 ya, itu insya Allah itu bisa selesai dalam waktu kurang lebih 10 hari. Oke, terima kasih. Oke, sahabat desa, sahabat tani, hari yang luar biasa. Saya bersama Mbak Dwi selaku PPL dari Kecamatan Tuntang, Ibu Bu Nadhiroh dari Ketua KWT di Desa Karangtengah, dan Pak Sunaryo pemilik TKM. Oke, jadi satu hal yang menarik ketika pemerintah desa ini dalam hal ini KWT mendapat bantuan dari kabupaten ya terkait P2L senilai
50 juta. Ini satu hal yang perlu kita syukuri dan perlu kita banggakan. Maka beliau Bu Nadhirah ini spontan menggandeng jasa konstruksi bengkel ya Pak ya, untuk pembuatan greenhouse-nya, dan itu masih dalam skup satu desa ya Bu ya. Jadi tidak kemana-mana. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa inilah sebuah potensi desa. Ya. Jadi sebenarnya di semua sudut desa memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ini terbukti kita mau bikin greenhouse karena ada bantuan dana yang akan dilakukan nanti pelaksananya oleh KWT ke depannya tentang pengelolaannya, penanaman benih dan pemeliharaannya, tapi juga menggandeng jasa konstruksi bengkelnya untuk membuat greenhouse-nya masih dalam satu desa. Ini mungkin bisa menjadi contoh di desa-desa lain. Hal ini sangat sepele ya, tapi bagaimana kita ingin sebuah transparansi itu sampai ke publik. Nah, kenapa itu penting? Penting karena ini sebagai langkah awal bahwa keterbukaan ini juga nanti akan menentukan bagaimana proses tanaman itu tumbuh subur. Ya Bu? Nah, wes bulet-bulet tanamannya juga merungkel-rungkel. Bener enggak? Nah, menarik, mudah-mudahan bisa segera terlaksana, dan beliau sampaikan tadi hanya dalam waktu tidak kurang dari 2 minggu insya Allah jadi ya Pak. Ukuran berapa tadi Pak? 4x5. 4x5 sebuah greenhouse dengan denpotnya. Nah, di Desa Karangtengah ini besok di tanggal 13, 14, 15 memang akan ada satu event kelasnya kabupaten, yaitu ke festival kesenian ya, dan festival UMKM, di mana tempat yang akan digunakan untuk festival tersebut ini juga menjadi tempat greenhouse ini berdiri. Harapannya apa? Tadi sudah disampaikan Bu Nadhirah bahwa ke depan tempat RTH itu juga akan menjadi sebuah tempat edukasi, literasi, bagaimana potensi yang ada di Desa Karangtengah itu ada di situ. Nah, jangan lupa 13, 14, 15 September besok bisa kita mulai siapkan amunisi berupa uang untuk jajan anak, berupa refresh untuk hadir di lokasi tersebut. Banyak hal kegiatan diantaranya UMKM, kemudian kesenian yang dilombakan adalah kesenian reog dan kuda kepang, termasuk sendera tari. Kemudian ada kegiatan ibu-ibu ya, senam ya Bu ya, senam massal SC. Nah, terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.